Universitas Muhammadiyah Metro, Civitas Akademikaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Haryanto MSOS, nomor induk dosen nasional 0203099401, bidang keilmuan ilmu komunikasi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini Bapak menghubungi kalian dalam rangka kita ingin berkolaborasi pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang Bapak banggakan, pengabdian kepada masyarakat ini kita rancang berdasarkan mata kuliah yang Bapak ampu. Ini ada mata kuliah ilmu komunikasi, teori komunikasi, kemudian ada mata kuliah public speaking. Nah, tahun 2024 Bapak sudah melakukan penelitian terutama di pimpinan cabang Muhammadiyah Terbanggi Besar terhadap praktek majelis tablik dalam rangka meningkatkan public speaking di amal usaha, khususnya di pimpinan cabang Muhammadiyah Terbanggi Besar. Maka dari hasil penelitian itu Bapak ingin menindaklanjuti dengan pengabdian supaya para mubalik yang ada di situ dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan public speakingnya. Maka mohon kerjasama rekan-rekan. Ini gambarannya. Jadi mata kuliah Bapak itu ada ilmu komunikasi, teori komunikasi, dan public speaking. Nah, satu artikel yang sudah publish itu gambaran umum terkait dengan bagaimana profil para mubalik yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Terbanggi Besar. Nah, tindak lanjutnya kalian siap mendampingi Bapak untuk pengabdian kepada masyarakat ya. Nanti ada dosen KAPI lainnya, ada Pak Muhammad Nur, ada Pak Sabdo, kemudian ada Pak Junaidi Songidan dan Pak Fatur Rahman. Nanti kita kolaborasi, mahasiswa turut serta, kita laksanakan di tahun 2025. 2024 sudah penelitian, pengabdian 2025. Demikian, ada masukannya? Mungkin masukan Dari Mas David? kalau masukan dari saya mungkin belum ada ya Pak, karena kita sendiri belum terjun langsung. Nanti mohon bimbingannya ketika kita terjadi masalah apapun itu, kalau terjadi kekurang pahaman tolong pahamkan lagi. Ya, baik. Menurut keterangan memang mubalik di sana sudah ada cukup banyak. Cuman mereka sering diliputi nervous ya, grogi dan lain-lain ketika berhadapan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. Maka nanti diharapkan karena Mas juga memiliki keterampilan dalam public speaking, Mas David juga punya, kemudian bagian media untuk pendokumentasian Mas Tony nanti bisa berkolaborasi. Sehingga pengabdian kita ini secara tertulis ada dokumentasinya, kemudian secara visual juga ada. Nanti kita upload hasilnya di kanal YouTube ya, baik di Prodi ataupun nanti di pribadi. Demikian, ada lagi Mas Ken? Cukup ya? Berarti kita sepakat bahwa kita akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pelatihan public speaking, khotib, dan imam mubalik pimpinan cabang Muhammadiyah Terbanggi Besar. Kita awali segala kegiatan rangkaian ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian rapat terbatas kita, nanti akan kami sampaikan dengan rekan-rekan dosen lainnya, dan perihal kapan proses waktunya nanti kami akan berkomunikasi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Terbanggi Besar. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu peserta pelatihan public speaking, khotib dan imam PCM Terbanggi Besar yang kami muliakan, rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Metro, rekan-rekan pengabdian kepada masyarakat, rekan-rekan semuanya yang berbahagia rahimakumullah. Yang pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berbagi kepada rekan-rekan semuanya dalam rangka pelatihan public speaking. Pelatihan ini bagian dari pengabdian dosen KPI dan juga mahasiswa KPI. Dengan artian ini kolaborasi. Karena beberapa penelitian menunjukkan khotib dan imam di lingkungan kita itu ada kurang percaya diri. Ada yang percaya diri tapi materinya sangat minimal sekali. Maka dari itu butuh pelatihan seperti ini supaya kita memiliki keterampilan dalam berbicara. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad. Salam. Semoga kita semua mencintainya dan termasuk orang-orang yang akan dicintainya. Amin ya rabbal. Sebelumnya di sini ada yang sudah terbiasa menjadi khotib dan imam? Belum? Mas sudah, Mas? Belum. Mas? Mas Arif sudah ya? Belum. Mas Hasan sudah sama ya? Ya, belum ya. Ya, nanti kita belajar bersama yang sudah nanti supaya terasa. Mas sudah, Mas? Artinya ada yang punya bakat, ada yang minat. Orang yang minat itu, oh saya pengen loh jadi seperti ini, tapi dia belum punya bekal. Tapi kalau orang yang berbakat itu, dia sudah mulai latihan, tapi jam terbangnya dan teorinya saja yang belum dia kuasai. Maka dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya, Mas. Kemudian kita awali pelatihan ini dengan istilah. Ada yang tahu public speaking? Mas Daud, public speaking itu apa? Berbicara depan halayak ramai. Berbicara depan halayak ramai. Mas? Speaking itu adalah keterampilan berbicara di depan umum. Mas? Kayak Bapak, oh itu jawaban yang sangat singkat, terima kasih. Ya, public speaking itu merupakan salah satu ilmu yang dipelajari untuk keterampilan berbicara di hadapan orang banyak. Ada orang yang berbicara depan orang banyak ini ya gemeter, tangannya, ada kakinya, ada yang monoton. Bahkan kalau kalian orang khotib sering lihat baca teks terus ya, jamaahnya tidur semua kan dia nggak tahu, jamaahnya nguap-nguap nggak tahu. Nah maka ayo kita semua belajar, dan khusus kepada rekan-rekan yang perempuan ini jadi bekal juga. Suatu saat mengelola TPA, punya santri, rekan-rekan bisa mengamalkan ini semua. Tujuannya apa? Terampil berbicara ketika berhadapan di depan publik. Ini saya datang dengan rekan-rekan mahasiswa yang ganteng, ada rekan-rekan 3 mahasiswa dari Prodi KPI, FAI, UM Metro. Baik, lanjut Mas. Jadi udah paham ya, public speaking, ilmu yang mempelajari tentang keterampilan berbicara di depan publik. Kemudian, selanjutnya Mas. Nah, bisa kita lihat ada ragam public speaking. Yang pertama apa? Penceramah. Yang kedua? Yang ketiga? 4, 5, 6, dan sejenisnya.
Dari sekian banyak ini, mana yang paling kalian minati? Apa? Penceramah. Penceramah, alhamdulillah. Berarti pas. Kalau pelatihan kita ini mengarah kepada public speaking untuk penceramah atau khotib dan imam. Biasanya ya imam harus bisa khotib. Yang khotib harus bisa imam. Jangan sampai lagi ngimamin karena jamaahnya ramai, jadi takut. Bacaannya terbalik-balik. Al-Kafirun nggak selesai. Itu kenapa? Karena belum terbiasa ilmu public speakingnya. Maka dari sekian banyak itu, nanti kita akan latih bersama khususnya bagian khotib dan imam. Lanjut, Mas. Nah, teorinya ada tipikal kita itu kan beda-beda. Ada yang mampu berbicara tanpa teks. Ada yang mampu berbicara ngelihat teks, poinnya sedikit-sedikit. Tapi ada juga yang tanpa teks. Nah, dari 4 hal ini, yang pertama, itu kita tahu ada impromptu. Tahu semua impromptu? Apa yang tahu? Hah? Dadakan. Misalnya saya diundang suatu acara. Undangannya cuma suruh sambutan. Ternyata ketika hadir di lokasi acara, penceramah aslinya tidak datang. Akhirnya saya diminta secara mendadak untuk menyampaikan. Maka metode impromptu itu langsung otomatis. Dadakan. Ada yang biasa? Dadakan? Belum. Ya. Kemudian ada namanya manuskrip. Kalau manuskrip ini sudah dirancang. Biasanya kalau kita jadi khotib, naskah dari muqaddimah nyampe doa sudah semuanya ditulis. Ujung-ujungnya apa biasanya? Monoton nggak? Monoton. Durasinya bisa lama dan seterusnya. Ada yang hobi seperti ini. Nah, kalau udah jago public speaking, ya jangan dia pakai ini. Kasihan nanti jamaahnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya memoriter, hafalan. Resikonya kalau yang hafalan, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau menyampaikan sesuatu dengan hafalan, suatu saat lupa, apa yang terjadi? Bayangkan kalau diundang suatu acara, kita berhenti di tengah-tengah, durasi yang disiapkan 1 jam, baru 10 menit, habis kosakata. Gimana, Mas? Kita akhiri. Itulah itu ya. Akhirnya apa? Kenapa? Karena dia modalnya cuman hafalan. Di depan itu ada kiai, ada pejabat, ngeliatin aja. Udah bingung kita itu. Panas, dingin, dan lain-lain. Nah, ini ada yang tipikal gitu. Dia harus mengingat. Nah, yang terakhir itu namanya extempor. Extempor itu maksudnya kita menyiapkan hanya poin-poinnya saja. Misalnya saya diminta ceramah, saya akan menyampaikan tentang duit, misalnya ya. Yang satu doa, ya kita tulis poinnya aja. 1 doa, yang kedua U usaha, yang ketiga I istiqomah, yang keempat T takwa. Itu namanya extempor. Punya catatan kerangka pesan. Nah, dari 4 ini mana yang kalian inginkan? Extempor. Mas yang mana, Mas? Yang keempat. Mas? Mas? Yang keempat. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Selanjutnya. Nah, tantangan. Yang pertama, Mas, tolong dibaca. Yang pertama apa? Sosiologis, agama, usia, pendidikan, pekerjaan. Ya, lingkungan kita ini sangat berpengaruh ketika kita ingin terampil berbicara di hadapan publik. Jangan sampai wilayah tersebut biasa ceramahnya singkat, kalian ceramahnya panjang. Jadi khotib biasanya di situ cuma 10 menit, kalian jadi khotib sampai 20 menit.
Bahkan sampai 25 menit terakhir kejadian, hampir setengah jam. Bapak tanya, mereka itu hadir ingin mendengarkan khotib apa mau sholat Jumat? Biasanya mau sholat Jumat. Nah, maka ini harus diperhatikan. Kemudian, yang kedua, Antropologis, bentuk tubuh, warna kulit, dan budaya. orang Sumatera biasanya cenderung suaranya keras. Tapi kalau Jawa itu kecenderungan suaranya lebih lembut, ya lembut. Ini harus benar-benar kita perhatikan supaya apa? Kita bisa menyesuaikan, dan bisa dinikmati oleh jamaah. Bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang coba kita berdiri semua. Nah, ini bagian dari cara kita agar terampil berbicara. Rekan-rekan tidak lagi kehabisan kosakata. Ini namanya latihan untuk memperkaya kosakata. Nanti caranya ketika kami nyebutkan satu kata, silakan orang yang kami sebut, yang kami panggil, misalnya saudara siapa namanya? Hasan. Nah, Hasan misalnya. Hasan sampaikan dari awal kata masjid. Maka Mas Hasan cerita tentang masjid. Kalau sudah saya bilang cukup, lanjutkan sebelahnya. Lanjutkan sebelahnya nanti. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa kita coba ya? Supaya apa? Nanti kalau praktek jadi khotib, penceramah dan lain-lain, nggak kaku. Ingat, kalau udah dibilang cukup, lanjut sebelahnya dengan menggunakan kosakata terakhir. Oke ya, kita mulai hitungan ketiga bareng-bareng. 1, 2, 3. Mulai dari kata pena. Pena merupakan alat tulis yang kerap kali digunakan oleh mahasiswa, para pelajar, juga para aktivis di luar sana. Pena Sana. Ya, sana. Sana adalah kata yang kalau ada sana itu ada sini. Jadi biasanya sana itu dipakai kalau ngomong tempat di sana. Kalau di sana ada kue, di sana juga ada piring biasanya. Piring. Piring biasanya digunakan untuk mewadahi makanan, bisa juga untuk sebuah tarian tradisional. Di salah satu tarian ada yang menggunakan piring, biasanya disebut tarian. Nah, piring juga biasanya ada di warteg. Warteg adalah tempat makan yang biasanya kita kunjungi untuk para mahasiswa yang mendang-mending, kemudian itu yang paling minimal yang kita datangi untuk makan, bisa makan. Makan adalah rutinitas keseharian manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Karena adalah kebutuhan. Jika kita tidak makan, maka kita akan merasa lapar. Lapar adalah suatu ketika kita merasakan sebelum makan. Oh ya. Kalau kita lapar berarti belum kenyang. Oh ya. Dan ketika kita sudah kenyang, berarti nggak lapar lagi. Baik, tepuk jari untuk kita semua. Semuanya ya. Baik, silakan duduk lagi. Semuanya ya. Teori-teori sudah kami sampaikan, sekarang sudah waktunya kita memperhatikan rekan kita untuk praktek menjadi khotib dan imam. Teori-teori sudah paham semua? Nah, teori dan praktek itu harus berjalan selaras. Ada orang yang menguasai teori, tapi belum tentu ketika praktek dia mampu. Ada yang bisa praktek, tapi teorinya kurang. Nah, kita dalam pengabdian kepada masyarakat ini menginginkan semuanya, baik yang sudah menjadi mubaligh atau calon mubaligh, mampu terampil berbicara. Silakan yang siap praktek menjadi khotib dan imam, angkat tangannya. Ya silakan Mas, praktek. Ya boleh maju ke depan, di hadapan. Misalnya Mas menjadi khotib, ya. Silakan dipraktekkan. Ya langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatani min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat bertanya salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Nah, cukup sampai situ. Terima kasih. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan. Tidak secara utuh kita saksikan, tapi dari awal hingga beberapa kata tadi, bisa beberapa hal kita buat catatan. Ada yang ingin memberikan evaluasi? Ada? Sepertinya apa yang harus diperhatikan? Mas Hasan? Terburu-buru. Apalagi? Yang perempuan bisa? Masih apa? Terlalu kaku. Mas? Intonasi. Dari rekan-rekan pengabdi? Kurang legowo. Ya. Artinya ini kan proses. Ibaratkan pilot itu kan semakin banyak jam terbang, semakin dia lihai dalam mengemudikan pesawat. Kalau bahasa kami di public speaking itu maju tanpa persiapan, mundur tanpa penghormatan. Maka sebelum nanti kita maju ke atas mimbar atau kita ceramah di masyarakat, siapkan 2M. Ada berapa? 2M. 1 mental, 2 materi. Materi teori kuasai, mental ini psikologis kita. Jangan sampai hafalan kita banyak, tapi ketika sudah terjun di hadapan masyarakat, hilang semuanya. Demikian, ya. Silakan, terakhir dari pertemuan kita yang ingin bertanya. Ya? Gimana sih Pak caranya mengurangi nervous ketika di panggung atau pas juga kan kadang nervous juga gitu. Nah, itu menghilangkannya. Baik, dicatat ya Mas. Dicatat pertanyaannya, bagaimana cara kita menghilangkan atau minimal mengurangi rasa grogi atau nervous ya ketika di hadapan orang banyak. Yang pertama istilah tadi, maju tanpa persiapan, mundur tanpa penghormatan. Latihan paling awal yakni latihan merangkai kata. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Dilatih saja dari benda-benda terdekat. Misalnya Anda di rumah melihat benda kipas. Berbicaralah tentang kipas. Minimal 1 menit. Kipas berada di masjid. Masjid tempat sholat. Tempat sholatnya orang mukmin. Dan seterusnya. Sampai 1 menit. Ganti kosakata lain. Itu mengurangi. Kemudian yang kedua, biasakan kita berhadapan di depan cermin. Coba kalian perhatikan diri kalian, bicara seperti apa. Apakah sudah yakin, pede, atau belum. Kemudian yang ketiga, latihan mimik wajah. Tahu mimik wajah nggak? Biasanya olah vokal dulu dari A, I, U, E, O. Supaya apa? Ketika ngomong nggak belibet. Itu jangan sampai. Pembicara di depan halayak ramai jangan sampai itu jangan. Apalagi kalau khutbah Jumat kok lagi ceramah apa ya gitu. Itu hindari seperti itu. Maka itu minimal. Kalau sudah depan kaca baru coba tes dengan kawan-kawan terdekat.
Itu paling mudah. Untuk selamatnya lagi, gunakan metode yang terakhir, extempor. Buat catatan-catatan kecil. Kalau misalnya di kampus, itu biasanya pakai PPT ya. Tapi kalau kalian di masyarakat, kita semua di masyarakat, gunakan saja catatan-catatan ringan. Tanya, durasinya butuhnya berapa? 10 menit, 15 menit, tanya. Kalau 15 menit, siapkan materi yang bisa sampai 15 menit. Fahim tum? Fales tum? Argen tum? Demikian pengabdian kami di PCM Terbang Besar untuk mubalil dan calon mubalil. Nah, lain kesempatan kalau pengabdian, pelatihan, apalagi terjun masyarakat pakai peci. Ya. Simbol ceramah supaya lebih menarik. Ada yang disampaikan, Mas? Cukup? Ada? Cukup? Dari kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Silakan nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semakin bertambahnya usia, semakin banyak ilmu yang didapatkan, dan bisa mengamalkan ilmu public speaking khususnya untuk khotib dan imam, penceramah dan lain-lainnya di tengah-tengah masyarakat. Jadilah khotib dan imam idaman mertua. Nah itu ya. Jadilah khotib dan imam idaman mertua. Yang sudah punya mertua ya tambah disayang, yang belum nanti dijadikan mantu nanti gitu ya. Amin ya rabbal. Kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.